Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di sini. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa bersungguh-sungguh memuji menyembah-Mu dan mendengarkan khotbah dengan baik. Berkati juga Tuhan Gereja Point Square, berkati pelayannya dan semua jemaatnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia kami, berkati para pemimpinnya dan juga rakyatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tahu nggak, sekarang kita udah masuk bulan Mei nih. Nah, siapa di antara kalian atau di antara kakak-kakak yang masih semangat untuk bulan Mei ini? Lambaikan tangannya, kasih senyumnya. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, karena kita mau mulai nih, yuk siapin dirinya, terus fokusin juga untuk diri kita buat ibadah hari ini. Kalau bisa ya adik-adik jangan sambil makan, terus jangan sambil main games, handphonenya disimpan dulu. Boleh sambil tiduran gak Kak? Jangan dong, nanti gimana mau nyembah Tuhan kalau sambil tiduran? Gak boleh ya. Nah kalau gitu yuk sama-sama kita siapin, kakak-kakaknya siapin diri, adik-adik juga siapin dirinya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah ya Bapa melalui YouTube Tuhan, tayangan YouTube channel Bapa, biar kiranya Tuhan kami juga boleh dapat hadiratnya Tuhan seperti waktu kami di sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami mau naikkan penyembahan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau sungguh baik.
Bapa buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu ya Bapa. Bahkan di sepanjang minggu ini Tuhan, hingga kami boleh bertemu bulan yang baru ya Bapa. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat setiap makanan minuman Tuhan, sehingga boleh memelihara akan tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami yang sudah dipenuhi dengan puji-pujian-Mu ya Bapa, biar kiranya Tuhan kami mau lebih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk mengangkat pujian buat Engkau ya Bapa, biar Engkau yang disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, kita udah sembah Tuhan, kita udah bilang makasih nih sama Tuhan. Tapi siapa di sini yang mau puji Tuhan lebih lagi? Kak Anjar? Wah, Kak Anjar udah semangat nih. Tapi kayaknya Kak Anjar mendidih gitu deh. Mendidih banget ya. Nah, sekarang kita mau mendidih lebih lagi buat Tuhan. Ayo kakak-kakak. Pakai gaya ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu berkira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu berkira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus di dalamku. Lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus di dalamku. Puji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Yang udah siap bilang amin. Amin. Luar biasa, semangat ya. Yuk sekarang siapin dirinya untuk kita mau fokus dan kita mau dengerin firman Tuhan. Waktu kita fokus dengerin firman Tuhan, terus kita terima firman-Nya, kita percaya firman itu boleh jadi penuntun buat hidup kita. Karena kita gak akan bisa berjalan kalau gak sama Tuhan. Coba bilang sama dirinya masing-masing, kalau gak sama Tuhan Yesus aku gak mau jalan. Kalau gak sama Tuhan Yesus aku gak mau ngelakuin banyak hal. Pokoknya setiap hari Tuhan Yesus harus ada sama aku. Tuhan Yesus harus tinggal sama aku. Mau aku senang, mau aku sedih, pokoknya harus ada Tuhan Yesus. Bila engkau tak besertaku,
kami fokus dan firman-Mu boleh kami terima ya Bapa, serta bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Ih, ini kok nggak tumbuh ya? Aku perasaan udah siram terus, udah aku taruhin bijinya, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Duh, bingung, apa sih yang kurang? Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan hari ini Kak Evi seneng banget bisa ketemu sama adik-adik lagi. Nah adik-adik sekarang kita mendengar firman Tuhan nih. Siapa di sini adik-adik yang sudah menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan? Mana Kak Evi mau lihat? Yang udah siap yuk mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur kami boleh bangun Tuhan, kami boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau, dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, supaya ketika firman itu ditanam, itu dapat tumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau berbicaralah dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yeay. Oh ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kayaknya Kak Levi lihat Kidi lagi sedih deh. Kira-kira Kidi lagi kenapa ya? Kita lihat Kidi dulu yuk adik-adik. Hai kids, lagi ngeliatin apa? Ada Kak Anjar. Halo Kak. Halo, kenapa Kidi? Kamu lagi ngeliatin apa sih? Ngeliatin pot, kenapa potnya? Ini loh Kak, aku pusing. Aku udah tanam cabai di dalam pot. Aku udah siram terus tiap hari. Aku udah jagain biar nggak ada hama. Udah aku taruh di tempat yang cukup sinarnya. Tapi masih nggak tumbuh. Oh, nggak tumbuh. Coba kakak lihat ya. Bingung. Aku jadinya harus apa ya Kak? Ini kamu udah taruh bijinya? Benihnya udah ditaruh? Udah Kak. Udah tanam. Kamu udah siram belum? Tiap hari? Udah, tiap hari aku siram terus. Oh, ini makanya tanahnya, kids. Tanahnya nggak bagus. Kalau kamu mau tanam di pot, itu harus tanahnya pakai tanah kompos. Harus yang bagus. Kalau yang jelek kayak gini, nggak bisa dia. Nggak akan bisa tumbuh kalau tanahnya jelek, kids. Oh, jadi yang salah tanahnya ya Kak? Iya, tanahnya nih. Pantes aku tungguin sampai lama nggak tumbuh. Lama ya? Iya Kak. Iya, jadi nggak bisa kids. Kamu kalau misalnya nanam, tanahnya tuh harus bagus. Harus yang gembur, apalagi di pot. Harus yang bagus sehingga waktu kamu taruh nih benihnya, langsung tumbuh deh cepat. Gitu. Ih, Kak Anjar jadi inget. Ada firman Tuhan loh kids. Nih, tentang tanaman juga nih. Tentang benih, tentang tanah. Ada. Hah? Di Alkitab ada cerita tentang orang nanam pohon juga Kak? Ada. Mau tahu nggak? Mau. Jadi gini, ceritanya itu ada seorang. Hayo, kira-kira ada seorang apa ya yang tadi Kak Anjar bilang? Adik-adik penasaran nggak cerita apa sih yang dimaksudkan Kak Anjar pas Kak Anjar bilang ada seseorang yang nanam pohon juga di Alkitab? Nah, yuk kita lihat ceritanya bareng-bareng. Jadi cerita yang dimaksud adalah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang pada zaman itu. Ceritanya adalah seorang penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah yang berbeda. Nah, kita mau lihat satu-satu tanah apa aja sih itu. Ketika penabur itu menaburkan benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu adalah tempat pertama yang kita mau lihat. Nah, menurut adik-adik, benih yang jatuh di pinggir jalan itu akan tumbuh atau enggak? Yang bilang tumbuh, angkat tangannya. Oke. Kalau yang bilang nggak tumbuh, angkat tangannya. Oke. Jadi, jawabannya adalah benih itu nggak tumbuh adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus menceritakan bahwa ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, ada burung datang. Nah, ketika burungnya datang, burung itu makan benihnya. Jadi belum sempat tumbuh, benih itu udah hilang dari pinggir jalan itu. Gak tumbuh di pinggir jalan. Kita lanjut ke tempat yang kedua. Ternyata benih yang ditaburkan itu juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah
terus banyak batu-batunya gitu. Nah, menurut adik-adik, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ini tumbuh atau enggak? Kita mulai dari yang bilang nggak tumbuh dulu, angkat tangannya. Oke, kalau yang bilang tumbuh, angkat tangannya. Oke. Jadi jawabannya adalah benih itu tumbuh. Benih itu tumbuh adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus bilang tumbuhnya cepat karena tanahnya tipis, langsung tumbuh gitu. Tetapi permasalahannya, kalau benih yang tumbuh di tanah yang tipis adalah benih itu akarnya tidak dalam. Dia nggak dalam karena ada batu-batu kehalang. Nah, konsekuensinya apa kalau akarnya tidak dalam? Konsekuensinya adalah ketika matahari terbit, terus matahari mulai bersinar, kan panas tuh ya. Karena tumbuhannya nggak kuat, dan tumbuhannya layu gitu. Jadi kalau ditanya benihnya tumbuh atau enggak, tumbuh, tapi tidak kuat, langsung mati, layu gitu. Nah, kita lanjut ke tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Gitu. Ketika benih itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, benih itu tumbuh. Bahkan ia tumbuh bersama dengan semak duri itu. Jadi benih itu tumbuh, semak durinya juga tumbuh. Lama-lama semak durinya makin besar, makin besar, makin besar. Dia tumbuh sampai nggak ada tempat lagi untuk si benih itu untuk tumbuh, dihimpit terus. Dan lama-lama benih itu mati karena terhimpit oleh semak duri itu. Gitu adik-adik. Jadi benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri itu juga tumbuh, tetapi tidak lama dan ujung-ujungnya mati juga karena terhimpit oleh semak duri itu. Selanjutnya adalah tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir adalah tanah yang subur, yang tanah yang baik. Nah, ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, benih itu tumbuh. Dan gak seperti yang tiga lainnya, yang pertama kan bahkan gak sempat tumbuh ya adik-adik. Nah, yang kedua sama yang ketiga tumbuh tapi mati. Yang keempat ini dia tumbuh dan dia tidak mati. Dia tumbuh, bahkan dia berbuah banyak gitu. Tuhan Yesus menceritakan ada yang berbuahnya 30 kali lipat, ada yang berbuahnya 60 kali lipat, ada juga yang berbuah 100 kali lipat gitu. Nah, itu adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya dan orang-orang pada zaman itu. Nah, adik-adik penasaran nggak? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan perumpamaan itu? Yuk, kita belajar satu-satu artinya. Nah, kita mau lihat artinya mulai dari yang pertama, dari penabur dulu. Penabur itu menggambarkan orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau tadi di perumpamaannya penabur menaburkan benih, artinya benih itu menggambarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh orang yang memberitakan firman itu. Dan kita lihat tadi ada 4 jenis tanah hati yang berbeda. Ini menggambarkan 4 jenis orang yang berbeda ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang nih adik-adik lagi jadi tanah-tanah yang hati yang berbeda itu. Kita mau lihat nih arti-artinya apa. Nanti adik-adik pilih sendiri, adik-adik mau jadi tanah yang mana. Oke? Kita mulai dari yang pertama dulu. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Tadi kita lihat benihnya itu nggak sempat tumbuh, tapi langsung dimakan sama burung. Nah, orang-orang yang seperti pinggir jalan ini adalah orang-orang yang ketika mendengarkan firman, itu tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tidak benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Mungkin bahkan tidak mendengarkan firman Tuhan, cuma duduk doang, tapi pikirannya kemana-mana melayang-melayang. Nanti ketika ditanya, adik, tadi kakak sekolah minggunya cerita apa? Jawabnya, hah, nggak tahu deh, kayaknya aku lupa gitu. Kenapa? Karena tidak memperhatikan. Nah, Tuhan Yesus bilang, itu firmannya langsung ditarik sama iblis. Tidak dibiarkan tumbuh di dalam hati. Gitu adik-adik. Nah, kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti pinggir jalan itu. Kita lanjut ke tanah yang kedua. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tadi kita ingat, benihnya itu sempat tumbuh, tetapi cuma sebentar, terus dia layu karena kena terik matahari. Nah, orang-orang yang seperti tanah yang berbatu-batu adalah orang-orang yang ketika mereka mendengarkan firman, mereka senang, mereka langsung terima. Tetapi tidak mempelajari firman itu lagi, tidak dihafal, tidak dipraktekkan, cuma didengar sekali aja terus hilang. Gitu. Mungkin ada adik-adik juga nih yang dipaksa sama papa mamanya, ayo sekolah minggu, terus duduk dengerin, iya kak, iya. Tapi ketika selesai sekolah minggu, dipelajarin lagi nggak firmannya? Sudah enggak.
Nah, lama-lama firmannya artinya tidak bisa tumbuh dan akhirnya mati karena ngelakuin hal-hal lain gitu. Nah, kita juga tidak mau jadi tanah yang berbatu-batu karena firmannya tidak tumbuh. Tumbuhnya cuma bentar, terus dia mati gitu. Nah, kita lanjut dulu ke tanah yang ketiga. Tanah yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Tadi kita lihat benihnya tumbuh, tapi semak durinya juga tumbuh di dalam. Dan yang lebih besar bahkan semak durinya sampai dihimpit benihnya sampai mati. Gitu. Nah, orang-orang yang seperti tanah yang penuh dengan semak duri ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman, dia tumbuh bersama dengan firman-Nya, tetapi di dalamnya itu semak durinya juga tumbuh. Nah, apa yang dimaksudkan dengan semak duri? Semak duri itu adalah hal-hal dunia yang enak-enak atau kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Hal-hal dunia itu seperti apa saja sih? Mungkin seperti main apa aja. Bisa main games, nonton TV, atau melakukan hal-hal lain gitu. Atau kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain gitu. Jadi orang-orang yang seperti tanah yang penuh dengan semak duri ini, ketika mereka mendengarkan firman, mereka tanam dalam hati. Tetapi hal-hal duniawi itu juga dibiarkan tumbuh bersama-sama. Dan bahkan dibiarkan tumbuh lebih besar. Kalau misalnya contohnya ya, ketika ditanya, mau baca firman Tuhan atau main games? Jawabnya, mau main games. Yang dipilih main gamesnya. Mau nonton TV atau baca firman Tuhan? Yang dipilih nonton TV-nya. Jadi lama-lama nonton TV-nya tumbuh. Main gamesnya tumbuh. Firmannya nggak tumbuh-tumbuh. Lama-lama terlalu besar, menghimpit firmannya akhirnya mati. Nah, kita juga nggak mau jadi tanah-tanah yang penuh dengan semak duri yang mendahulukan hal lain, tetapi firmannya tidak ditumbuhkan, yang ditumbuhkan hal-hal duniawinya. Kita nggak mau kayak gitu juga. Kita mau jadi kayak tanah yang nomor berapa? Kita mau jadi kayak tanah yang nomor 4, yaitu tanah yang baik, yang subur. Ketika benih itu ditanam, benih itu tumbuh dan nggak mati. Dia bahkan berbuah berkali-kali lipat. Nah, tanah yang baik, yang subur, itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya ketika mau dengar firman Tuhan, berdoa, meminta tuntunan Tuhan supaya dapat mengerti firman yang disampaikan. Dan ketika sudah disampaikan, ditanam dalam hati, dirawat, dipraktekkan, dipelajari, dihafali, dan tidak memilih hal-hal duniawi daripada firman Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, orang-orang yang seperti tanah yang subur ini akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus bilang di perumpamaan bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Keren banget ya adik-adik. Nah, jadinya kita yang menjadi tanah yang subur juga akan berbuah nih adik-adik. Nah, adik-adik di sini yang ikut Zoom sore hari, kita di tahun ini lagi belajar tentang buah roh. Kita belajar buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita pun akan mengeluarkan buah-buah itu. Kita akan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mengasihi teman-teman juga, terus kita akan bersukacita, kita akan merasakan damai, dan lain-lain sampai penguasaan diri. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik dari 4 jenis tanah itu, Kak Levi percaya pasti kita semua mau jadi tanah yang keempat, yang subur. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau mau dengar firman Tuhan, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan Yesus, supaya kita mengerti firman yang tabur. Ketika kita sudah dengar firman, kita perhatikan baik-baik, terus kita pelajarin. Dalam kehidupan sehari-hari kita terus ingat, kita terus lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dan memilih firman Tuhan daripada kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi seperti tanah yang keempat yang subur dan mau menghasilkan buah? Boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Yuk kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu melakukannya. Kita juga harus latih diri kita supaya kita bisa melakukannya. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Hanya kami belajar Tuhan Yesus tentang penabur dan juga 4 jenis tanah hati yang berbeda-beda Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami Tuhan dapat melakukan dan dapat menjadi Tuhan Yesus tanah hati yang keempat Tuhan, yaitu tanah hati yang subur. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh tangkap itu dan firman itu boleh tumbuh
Tuhan dalam hidup kami, bahkan sampai berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, biar Engkau yang boleh bantu kami, dan kami Tuhan juga mau terus melatih diri kami agar kami bisa menjadi tanah hati yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.